Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ibu Angela pada perkuliahan Bahasa Indonesia pertemuan 12 dengan topik pembahasan kutipan dan sistem rujukan. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa pentingnya kutipan pada penulisan ilmiah? Ya, jadi pada penulisan karya ilmiah itu harus diawali oleh serangkaian kegiatan ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar menulis. Sehingga isi tulisan karya ilmiah merupakan pengetahuan yang sahih dan valid. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Ya, tidak hanya ungkapan pendapat kita saja. Nah, kegiatan ilmiah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan menyolusikan masalah yang dihadapi. Maka dari itu, biasanya karya tulis ilmiah itu berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, diselesaikannya dengan cara apa? Ya, dengan cara mengakumulasikan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan generalisasi. Jadi tidak hanya sekedar pikiran kita saja, tapi harus didukung oleh fakta, konsep, generalisasi, teori, dan hal-hal ilmiah yang lain. Ya. Nah, apa itu pengertian kutipan? Ya, jadi harus kalian ingat bahwa kutipan itu adalah sebuah pinjaman. Pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seorang eh, ahli di bidangnya, ya, baik berupa tulisan, buku, kamus, dan hal-hal yang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengokohkan atau memperkuat argumentasi dalam sebuah karangan, untuk memperkuat pendapat kalian dalam sebuah karangan. Nah, ini yang penting harus kalian ingat, karena kutipan ilmiah itu adalah sebuah pinjaman, maka kalian harus menuliskan sumbernya. Ya, jadi ketika kalian mengambil ide orang lain tanpa menuliskan sumbernya, nah itu namanya bukan kutipan, tetapi tindakan plagiat. Nah, dan hal itu harus dihindari. Maka dari itu, jangan lupa menuliskan sumber dari kutipan yang kalian pakai, yang kalian gunakan untuk memperkuat pendapat kalian. Nah, macam-macam kutipan. Yang pertama kutipan langsung, yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kita bahas dulu yang kutipan langsung. Nah, dalam kutipan langsung itu tidak ada perubahan sama sekali terhadap teks asli. Jadi betul-betul kalian copy paste dari sumbernya. Sama persis dengan sumbernya. Itu adalah kutipan langsung. Dan ada tanda 3 titik berspasi, ya, itu digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Jadi jika ada yang dihilangkan, diberi tanda titik 3 dan diberi spasi. Dan menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang yang selingkup. Nah, jadi jika kalian tulisan karya ilmiahnya tentang perhotelan, ya carilah kutipan-kutipan yang sesuai dengan bidang ilmu kalian. Misalnya kutipannya mengenai bidang sistem informasi, ya carilah kutipan-kutipan yang sebidang dengan sistem informasi. Gitu. Nah, kutipan langsung ini ya mengutip sama persis dengan sumbernya itu ada dua macam, dibagi dua macam. Ya, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, ketika itu kutipan langsung pendek itu diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Jadi langsung dimasukkan ke tulisan kita dalam tulisan karya ilmiah kita. Dan biasanya diapit oleh tanda kutip. Jangan lupa diberi sumber kutipan. Itu kalau pendek. Nah, kalau panjang, biasanya lebih dari 4 baris, itu dipisah dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Jadi lebih padat, lebih kecil hurufnya, dan spasinya juga lebih kecil. Nah, boleh diapit oleh tanda kutip, boleh juga tidak. Nah, dan jangan lupa lagi dan lagi, jangan lupa ditulis sumbernya. Sumber harus ada. Kalau tidak, itu adalah tindakan plagiat. Ya, jadi sumber adalah sangat penting dalam, terutama dalam kutipan langsung. Nah, ada juga kutipan tidak langsung. Jadi kutipan yang kita parafrasekan. Ya, jadi ada kutipan
dari sumber tertentu, kita parafrase, kita ubah kata-katanya, kita ubah kalimatnya menjadi kata-kata kita sendiri, menjadi versi kita. Nah, itu menjadi kutipan tidak langsung. Dan kutipan tidak langsung ini sangat disarankan dalam penulisan ilmiah, sehingga tingkat kemiripan tulisan kita dengan orang lain, ya, jika dicek plagiatnya, jika dicek tingkat plagiarismenya, itu akan bisa lebih rendah jika kita menggunakan banyak kutipan tidak langsung. Ya, karena kata-katanya sudah kita rubah dengan versi kita. Nah, dan sangat disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Oke. Nah, sistem rujukan itu ada dua macam yang sering digunakan. Ada catatan kaki, catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Jadi langsung pada halaman tersebut tapi di bagian bawah. Ada juga catatan belakang yang ditempatkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan. Ya, atau sebuah makalah di akhir, nah, di belakang. Ada juga yang catatan kaki di halaman tersebut tapi di bagian bawah. Nah, isinya apa? Isinya bisa berupa referensi. Ya, jadi kutipan-kutipan, sumber-sumber yang kalian gunakan itu adalah referensi. Bisa juga berupa informasi tambahan. Mungkin ada istilah-istilah yang perlu kalian jelaskan lebih lanjut. Nah, bisa kalian gunakan catatan kaki atau catatan belakang. Nah, mari kita lihat mengenai gaya sitasi atau gaya kutipan. Nah, ketika menulis karya tulis ilmiah, beberapa pihak itu mereka menginginkan suatu gaya khusus dalam mengutip, ya. Jadi ada 3 gaya umum, ya. Ada kutipan gaya, bukan gaya apa ya, ini misalnya adalah APA, karena ini memang bahasa Inggris ya. Jadi singkatan dari American Psychological Association. Jadi ini adalah asosiasi para psikolog, para antropolog, mereka berkumpul jadi satu dan mereka merumuskan kutipan APA ini. Nah, APA ini sendiri ada beberapa macam. Ada APA 6th edition, ada 5th edition, dan macam-macam. Ya, ada juga kayak MLA, Modern Language Association, yaitu asosiasi bahasa modern. Nah, dan yang terakhir adalah kutipan gaya Chicago. Nah, ini dirumuskan oleh Universitas Chicago, Chicago University Press. Nah, itu adalah beberapa gaya sitasi atau kutipan yang umum. Nah, sitasi atau kutipan dapat diambil dari mana saja. Bisa dari buku cetak, situs web, jurnal cetak, jurnal elektronik, milis, ya, berita elektronik, dan hal-hal lain. Nah, begitu. Nah, saya rasa sekian ringkasan dari saya mengenai kutipan dan sistem rujukan. Ya, semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih.